Setelah debat itu, ternyata ada request baru nih dari netizen ya, terutama dari fansnya Kodondi nih. Soal sekarang lagi rame tentang Palestina dan Israel gitu ya. Nah, ada satu figur yang sekarang tiba-tiba muncul gitu Ini. Oh iya. Ini bukan. Jadi kita langsung bahas aja nih sosok ini. Mbak Mas Elia, Mas lagi. Mbak. Mas. Dia ngaku cowok. Ngaku cowok. Iya. Cantik ya. biar fansnya Kodondi aja yang menilai ya. Oh iya. Jadi ini saya juga belum selesai nonton sebenarnya. Tapi melihat review dan komentar-komentarnya itu beberapa selain tentang sejarah yang dia bahas ya, yang menurut saya itu banyak misinformasinya ya, karena beberapa juga banyak yang membantah beliau ini. Nah ini juga dia membahas tentang kaitannya dengan agama nih. Nah ini kita pengen minta penjelasan dari Kodondi nih. Kira-kira mana nih yang akan Kodondi akan koreksi? Ya. Tapi selain dia juga Ustadz Felixio juga diundang kan ya? Diundang juga. Siapa? Dr. Richard Lee ya? Iya, jadi dia dulu dari pihak Kristen ceritanya kan. Nah, Dr. Richard Lee ngundang lagi dari pihak Islam. Ustadz Felix yang diundang. Tapi yang ditayangin yang Ustadz Felixio dulu. Ya, kayaknya sih kalau lihat. Kira-kira nih, Kodondi ini akan dibahas yang mana nih? Di menit dan detik mana yang kira-kira akan Kodondi luruskan? Lo tadi ngeliat sendiri kan, gue juga tadi baru nonton videonya kan. Ya kita kan memenuhi hasrat ya. Hasrat. Jadi, hasrat penonton. Jadi Mang Asep ini datang nyodorin video, terus gue disuruh suruh mempelajari apa yang bisa ditangkepin gitu ya. Terus juga ada videonya Ustadz Felixio kan, sama podcast sama host yang sama. Jadi tadi saya udah ngelihat ya memang sekilas ya dua-duanya. Kalau dari Ustadz Felixio kita udah nggak usah ragu lah ya. Beliau memang ahlinya. Ahlinya sejarah. Nah, yang dari saudara nih ya, saudara Elia ini bukan Mas saudara. Katanya, Mas. Nah, bukan saudari loh ya, saudara Elia ini. Dia minta sendiri ya? Iya kan ditanya sama si hostnya, kamu cowok apa cewek? Dia bilang cowok gitu. Cuman cantik gitu ya. Lawan kodrat. Oke, jadi gini, kalau nih, sorry, saya udah nyatet beberapa item ya, topik yang mungkin kita bisa bahas nih. Catatan-catatannya ya. Nah, dan saya udah ngambil beberapa di waktu yang keberapa gitu ya. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya. Iya, kita lihat dulu. Coba ini ada di menit ke 3:46. Ini soal apa nih? Nah, kita dengerin aja. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Oke, dia bilang kalau bahas Israel Palestina tidak boleh bawa sentimen agama. Oke. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Israel yang apa istilahnya masuk ke Palestina, apakah tidak ada agenda agama juga di situ? Ada. Jelas itu. Ada kan? Latar belakangnya ada kan? Nah, terus dia bilang tidak boleh bawa sentimen agama, tapi gue lihat dia bawa Bible. Bawa kitabnya ya? Bawa itunya? Iya, bawa Alkitab penulisannya kan? Bawanya bawa Bible. Berarti kan ada unsur agamanya juga. Ya, kontraproduktif yang dibilang. Nah, oke lah itu. Jadi memang agak susah kalau bilang nggak bawa sentimen agama, tapi Israelnya juga pasti ada bawa sentimen agama. Walaupun mungkin tidak ditonjolkan. Gitu ya. Karena biar bagaimanapun, orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina itu, mereka juga bawa ideologi bahwa itu adalah tanah mereka berdasarkan kitab mereka. Berarti ada dong sentimen agamanya dong. Ya dong. Dan yang dia janjikan. Nah, walaupun di dalam Yahudi sendiri itu tidak semuanya setuju. Ya, di dalam Yahudi ini kan banyak kelompok kan. Tidak semua kelompok di dalam Yahudi itu setuju bahwa Israel harus mendirikan negara maksud gue. Nah, itu kan kalau nggak salah dia juga sebut-sebut Natura Carte kalau nggak salah ya. Itu adalah bagian dari kelompok Yahudi yang tidak setuju Israel mendirikan agama karena belum waktunya. Gitu. Mereka menganggap bahwa pendirian negara Israel itu harus menunggu perintah Tuhan. Gitu. Nah, siapa orang Yahudi yang mengaku menerima perintah Tuhan untuk mendirikan negara Israel. Gue belum pernah dengar. Dan orang-orang kelompok Yahudi yang menolak itu bilang bahwa
mereka memang sudah harus istilahnya terdiaspora atau tersebar Ya, kemana-mana. Dan di dalam keyakinan mereka, mereka harus mentaati pemerintah di tempat di mana mereka tinggal. Gitu ya. Itu adalah keyakinan orang-orang kelompok yang tidak setuju didirikan negara Israel. Ya. Terus tapi ada kelompok lain yang mungkin yang diprakarsai oleh siapa? Theodor Herzl yang dengan paham Zionismenya itu kan mereka harus mempunyai negara karena mereka merasa dipersekusi di mana-mana. Ya dengan segala macam intriknya melalui politik, melalui ekonomi, akhirnya mereka berhasil mendirikan negara Israel tahun 1948 dengan bantuan Inggris, PBB, Amerika gitu kan. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, di video ini kalau nggak salah Elia juga ada menceritakan sedikit tentang sejarah. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Kalau mengenai yang sejarah di luar kekristenannya mungkin ada betulnya. Tetapi yang waktu dia ngomong-ngomong masalah Raja Mesias itu, yang mengenai Yesus itu, malah ada yang menggelitik saya gitu. Dengan kitabnya dia juga gitu. Oke. Nah, itu gimana tuh? Kita tonton ya. Coba. Kita tonton ya. Setelah di 346 kita lihat di 426. Coba itu berapa? Itu 418 ya. Ya. Nah ini. Coba. Salah besar. Jadi Karena Kita mundurin dulu. Beneran. Kita mundurin dulu. Oke. teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. jadi Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. oke. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, Oke. jadi perjanjian Sampai sini dulu. Oke. Ini Lanjut, dia gimana? bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Ini justru yang kalau dipelajari, kita nggak usah pelajari dari dokumennya siapa, dokumen yang bangsa Yahudi sendiri atau yang Kristen sendiri, yang di luar aja, yang di luar mempelajarinya itu mereka bisa tahu bahwa PL-nya PL-nya Kristen itu adalah hasil apa namanya? Kalau boleh dibilang evolusi, bolehlah karena cukup panjang jaraknya. Adalah hasil evolusi dari tanahnya Yahudi, tapi yang sudah dirubah-rubah. Perubahannya apa? Gue udah sering kan bikin konten kan. Jadi PL-nya Kristen itu mau pakai peraga nggak? Boleh? Biar meyakinkan gitu kan, dia juga pakai peraga soalnya. Oh dia pakai peraga ya? Jadi gue harus pakai peraga ya? Kalau ngomong pakai peraga emang lebih enak. Ya. Sebentar, Biar makin keluarin nampol ya. gitu kan datanya. Kodon ini kan terkenal dengan data, nggak pakai asumsi. Jadi gue harus pakai peraga supaya yang nonton juga paham apa yang dia maksud gitu ya. Jadi gini, yang disebut dengan tanah itu ini. Ini tanah. Nah ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maliaki, macam-macam lah. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur, itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan tanah. Oke. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. 400 kira-kira lah ya. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya. Ya. Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani.
Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterranean itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah, di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani, gitu lah. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi sebenarnya. 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini, nih Septuaginta. Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah baru diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa dua bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Yunani. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa Misi budayanya dong. misi gitu ya. Misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk Indonesia, juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme, yaitu paham dari Yunani kuno, menjadi ini. Oke. Nah, terus ini yang menjadi PL atau Perjanjian Lama. Itu. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun. Iya, iya. Bukan setahun 2 tahun gitu. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL, gitu ya. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu, ya kan? Dari mulai mungkin pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai perjanjian baru, gitu ya. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini perjanjian barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya Perjanjian Lama. Jadi enak kan suaranya? Iya. Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Digabung jadi satu tuh. Ya. Jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh? Karena yang ini sudah direvisi di segala macam ya. Dimodifikasi lah. Bapak-bapak gereja tadi. Nah, jadi seolah-olah yang ini berbicara mengenai Yesus di sini. Jadi tidak sama. Sudah jauh ya ini situ ya. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang punya ini mengakui yang ini? Iya. Jadi kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca, suruh percaya, sama mereka ini dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak diakui. Ya, itu ya saya menanggapi pernyataan dia. Ini saya ngomong bukan dari kacamata Muslim, enggak. Ini dari sejarah. Ya. Silakan cek dari sumber-sumber yang akademisi lah, yang akademis ya. Bahwa kalau dia bilang PL-nya sama dengan tanah, itu justru yang salah besar. Oke, ya. Lanjut ya. Oke, tadi PL tanah salah besar. Terus kemudian 00930. Ya, ini kan karena kita udah tandain ya. Menit ke 9.30. Kita dengerin. Maksudnya begini, Kristen itu kan akar dari anti-Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Nah, dengar ya? Ya, pengikut. Menurut dia, Kristen adalah pengikut Kristus yang lahir di abad keempat. Ya. Yang lahir di abad keempat ini maksudnya Kristusnya atau Kristennya nih? Nah, berarti ya. Kita nggak usah tanggapin dulu, biar nanti penonton juga apa pemirsa juga paham gitu ya. Nanti karena ada 2 kali pernyataan dia lagi yang agak bertolak belakang. Beda ya sama yang di awal. Kalau kita mau bilang yang dianggap lahir di abad keempat itu Kristusnya, berarti itu juga udah salah. Iya. Karena Kristus lahirnya sebenarnya masuk ke dalam abad
abad pertama sebelum Masehi, akhir abad pertama, di tahun 4 sebelum Masehi. Nanti dia juga bilang bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Tapi nanti di lain waktu lagi ada di di detik yang lain lagi, dia bilang nanti bilangnya di akhir abad keempat. Nah, jadi mungkin si Elia ini masih bingung membedakan antara abad sama tahun gitu ya. Nanti kita dengar lagi. Jadi itu nanti kita skip dulu lah, nanti kita dengerin lagi ya. Terus kalau dia bilang Kristen adalah pengikut Kristus, itu berarti sudah bawa teologi. Oke. Karena yang diikutin Kristen sama Yesus di dalam Bible mereka sendiri, itu juga bikin bingung. Apa yang diikutin gitu? Sunat enggak. Yesus mati dikafanin, mereka mati di peti, pakai baju pengantin. Terus puasa Kristen enggak. Atau ada puasa tapi tidak seperti yang istilahnya dalam Islam tuh sunnahnya Yesus gitulah. Ya kan? Terus kemudian tadi apa? Yesus sunat, Yesus nggak makan babi, Kristen makan babi. Yesus mati dikafanin, Kristen nggak dikafanin. Yesus doanya sujud. Ya kan? Di Taman Getsemani di Bible disebutkan Yesus doanya sampai sujud, mukanya sampai ke tanah. Mereka doanya gimana? Kita tahu lah beda-beda lah ya di gereja ya. Jadi kalau dibilang Kristen pengikut Kristus, kalau menurut kita kurang tepat. Masih debatable lah gitu ya. Ya, debatable. Kalau yang menurut pandangan kita, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi penyembah Kristus. Pengikutnya pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena ajaran yang dilakukan oleh Kristen sekarang itu adalah ajaran Paulus. Gitu. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak ngajarin dosa waris. Oke lah, itu sih mungkin jadi panjang lah ya. Berikutnya, terus kita lihat apa lagi nih. Kalau ini, oke, di 10:34. 10:34. Sini ya. Oke, kita dengerin. Jelasinnya terlalu ribet, otak gue nggak sampai apa. Yesus itu orang Yahudi. Yesus orang Yahudi karena dia adalah keturunan Yehuda secara khusus. Makanya di dalam Berarti kita juga adalah orang Yahudi. Nah, blunder. Oke. Kalau dibilang Yesus adalah keturunan Yehuda, sama orang-orang Yahudi diketawain. Ya. Karena kan di dalam Bible sendiri diceritakan bahwa Yesus bukan anak kandung Yusuf. Gitu kan? Kalau bukan anak kandung Yusuf, bagaimana bisa mengklaim bahwa Yesus keturunan Yehuda gitu loh. Karena di dalam tradisi Yahudi, untuk menentukan seseorang itu termasuk orang Yahudi atau bukan, itu dari darah ibunya. Tapi kalau untuk menentukan sukunya, itu harus dari darah ayahnya. Gitu. Jadi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, maka tidak bisa diklaim dari Yehuda gitu. Yang dia maksud Yehuda itu adalah anak keempat dari Nabi Yakub, ya, atau yang disebut dengan Israel. Kita lanjut lagi. Terus di suku dari menit ke berapa nih? Yang ini kelewat di 15:22. Nah, ini yang tadi mengenai Yesus yang lahir di tahun 4 sebelum Masehi. 15:22. Atau dari sini lah, dari 15 lah. Nah, kemudian ketika dikuasai dinasti Makabi, kemudian berlanjut ke penjajahan Roma. Lahirlah Raja Mesias, yaitu Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Kalau dia bilang Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi, itu betul. Tapi kalau yang tadi yang pertama kan, yang Kristus lahir di abad keempat sebelum Masehi, nah itu salah. Tapi nanti setelah ini ada lagi, nanti dia ngomong di akhir abad keempat. Beda lagi. Ya, kita dengerin ya. Oke, sebentar di 16:38. 16:38. Oke, ini. Orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihian sama orang Ibrani. Tetapi di gereja Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi. Tapi yang di Antioquia itu yang berdarah non-Yahudi. Tetapi tidak masalah mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, meskipun Torah 613 misfot itu tidak berlaku bagi. Oke lah, itu ini lah. Tadi yang saya perhatiin dia bilang orang-orang pengikut Kristus, ya kan? Kristusnya kan udah nggak ada nih pada saat itu. Karena Kristen pertama kali yang disebut di Antioquia itu adalah Yesus sudah nggak ada gitu lah.
tadi kembali lagi sebenarnya mengenai pengikut Kristus ya. Ya. Jadi itu oke lah, debatable lah. Terus kalau yang dia bilang tadi ada yang Yahudi yang di Yerusalem, ada Yahudi yang di Antioquia, tapi yang di Antioquia ini adalah orang-orang yang sebenarnya non-Yahudi. Ya. Ini kan memang semuanya adalah disebut Kristen karena sudah ada ajaran Paulus. Sebelum ada ajaran Paulus, apakah ada terpecah menjadi dua seperti ini? Gitu ya. Itu hal lain lah sebenarnya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di 25-40. 25-40. Nah ini ya. Bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Oke. Ini saya mau bicara gini. Jadi di awal-awal kalau nggak salah dia sempat menyebutkan ada yang namanya kelompok Zelot namanya. Zelot itu adalah salah satu kelompok di dalam Yahudi selain Saduki, Eseni, dan Farisi. Jadi ada 4. Sebenarnya ada 5 sih. Ada Saduki, Eseni, Zelot, Farisi, ada satu lagi sebenarnya Samaritan. Samaritan. Samaritan ini memang kelompok yang sangat-sangat kecil dan dipercaya mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pembuangan Babel. Nah kalau yang Zelot ini memang orang-orang yang bisa disebut untuk orang Romawi itu adalah pemberontak. Karena mereka adalah artinya tuh fanatik gitu loh, yang setia banget gitu. Kalau yang Farisi, ini adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Taurat. Bisa apa saja, bisa orang-orang awam, bisa orang-orang biasa gitu. Kalau yang Eseni, ini yang tidak mau ngurusin duniawi, mereka memisahkan diri gitu. Kalau yang Saduki, ini orang-orang yang bisa berinteraksi dengan yang disebut dengan penjajah Romawi. Nah, yang Saduki udah hilang, yang Eseni juga udah hilang, yang Zelot juga sebenarnya boleh dibilang ya tidak terlihat aksinya sampai pada waktu Kristen itu timbul. Tetapi yang lebih pengaruh sebenarnya adalah yang Farisi. Paulus kan orang Farisi ngakunya, ya. Kalau salah satu murid Yesus yang dari Zelot itu kalau nggak salah Simon apa Yudas gitulah, itu juga dari Zelot. Nah, kalau dia bilang, saya pernah menangkap dia ngomong Zelot itu mirip dengan Zionis. Mungkin kalau dalam arti semangat untuk mempertahankan negaranya, mungkin dia benar. Tetapi konteksnya pada zaman itu disebut Zelot dan konteksnya pada saat di akhir abad ke-19 timbul Zionisme, ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Kalau Zelot ya memang pada zaman itu mereka di bawah penguasaan Romawi. Tapi kalau Zionis ini adalah kelompok yang memang mereka ingin mempunyai negara sendiri karena mereka tidak mau dipersekusi oleh negara di tempat mana mereka tinggal gitu loh. Kan di dalam kitab mereka juga disebut ada bukit namanya Bukit Sion gitu loh. Nah, jadi agak berbeda, nggak bisa disamain secara kultur dan sejarah gitu, nggak bisa. Oke. Terus kita lanjut lagi di menit ke berapa nih? Ini menit berapa sekarang? 25 ya. kan? 25 ya. Kok coba tadi berarti kelewat. Ada di menit ke 19:01 nih. Oh, lewat. Nah, ini. Kita dengar lagi nih. Abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Masehi. Ada lagi. Dengar ya? Ya. Yesus lahir abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, itu udah ngaco berarti. Tadi di awal dia udah ngomong bener, tahun 4 sebelum Masehi. Sekarang dia bilang abad ke-4 sebelum Masehi. Mungkin lupa kali kok. Ya mungkin lupa lah, mungkin grogi lah ya. Saya paham lah. Mungkin kalau salah ngomong memang bisa. Tetapi yang mau saya angkat adalah sedikit begini mengenai kelahiran Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi ya. Sedangkan di Lukas, kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius itu Yesus disebutkan lahir pada zaman Raja Herodes. Nah, sedangkan Raja Herodes memang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya beberapa saat lah sebelum Raja Herodes mati ya. Anggaplah tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Karena Raja Herodes pada saat sebelum dia mati, dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya sebelum
Jadi Yesus artinya lahirnya beberapa tahun sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Berarti bisa tahun 5 atau tahun 6. Oke. Tetapi di dalam Lukas, kalau yang di Lukas nih, Lukas menceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman yang namanya Kirenius menjadi wali negeri Syria. Semua sejarawan menulis mencatat bahwa Kirenius ini menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Jadi kalau 6 Masehi dibandingkan dengan 6 sebelum Masehi, ada jarak 12 tahun kira-kira. Jadi ada berapa Yesus dalam gospel mereka gitu ya. Ini sih hanya pengetahuan sekilas lah buat teman-teman lah ya. Oke, terus selanjutnya. Ini yang 25-40 tadi udah ya. Sekarang 35-25. 35-25 kita lihat. 35, 33, 34. Nah ini, 35, 22 ya. Kita cek dengerin. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dibuatkan Nabi Mika. Oke. Bahkan secara Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Oke, yang saya ingin tanggapi adalah di sini Elia sudah membawa yang namanya, dia menyebut nubuat Nabi Mika, ya kan? Nabi Mika kisahnya atau tulisannya itu ada di sini, di sana. Tadi ini sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta kan, kemudian menjadi Bible-nya orang Kristen. Menurut orang Yahudi, apakah ada di sini satu aja nubuat untuk Yesus gitu? Menurut orang Yahudi, nggak ada, Sama sekali nggak ada. nihil gitu ya. Nah, karena tadi saya bilang apa? Karena sudah dirubah-rubah, jadi seolah-olah yang ada di sini menubuatkan Yesus yang di Perjanjian Baru, gitu. Jadi dia sudah bawa-bawa sebuah kitab yang sebenarnya sudah dimodifikasi oleh bapak-bapak gereja sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Oke, kita lanjutin. Nanti ini sebenarnya ada lebih panjang lagi. Nanti di akhir-akhir dia akan bawa-bawa mengenai nubuat-nubuat yang lain. Sekarang kita buka di 42:18. Ini pertama-tama saya menanggapi perkataan Elia dulu ya, yang ada hubungannya dengan agama dia gitu ya. 42:18. Lewat ya. Oke, dari sinilah. kita mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Ini. Keren ya? Ya. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini, saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Nah, Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman Oke lah. Ya. Yesus dan Isa Dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. sama. Isa. Ini dari tadi kok pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Oke. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1 malah. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya Sekarang kita resmi lihat. lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Zoom, nggak? Zoom. Ada yang bisa Zoom? Ini. Atau nah ini Ada sini gede deh. aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya.